ketiga adalah periode penyempurnaan. Yang pertama pembukuan fikih dan usul fikih. Yang kedua adalah munculnya imam besar yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Untuk faktor pendukungnya adalah yang pertama perhatian penguasa, kedua diskusi ilmiah, dan ketiga adalah kondisi Al-Quran dan hadis. Lalu yang keempat ada periode ini terjadi ketika banyak bahasa yang melemah. Yang pertama yaitu para ulama enggak beristijab dan hanya taklim. Faktor penyebabnya adalah fanatisme azab, hakim khalid muncul dan ketergantungan kitab. Yang kelima ada periode kebangkitan kembali. Yang pertama pada abad 18 itu munculnya Mongolia ke Mesir. Lalu yang kedua membangkitkan kembali Al-Quran dan hadis dan menghilangkan khilaf. Lalu yang ketiga munculnya berbaur. Lalu ada sejarah terutama di ilmu fikih. Yang pertama ada zaman sahabat. Hukum yang ditentukan itu berdasarkan Nabi. Terus namun sudah ada usaha ijtihad seperti dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Yang kedua ada zaman sahabat. Ijtihad makin berkembang. Para ulama menggunakan ijma, qiyas dan mumasalah bersalah. Perbedaan pandangan muncul karena tafsir ayat dan hadis bermakna ganda. Yang ketiga ada zaman tabi'in. Yang pertama ijtihad makin berkembang, yang kedua muncul kebutuhan kaidah hukum dan bahasa, yang ketiga yaitu perbedaan makin kompleks yaitu lahirnya pada usul fikih. Selanjutnya ada tahap perkembangan pada tahap awal pada abad ketiga Hijriah yaitu Imam Syafi'i menyusun kitab Ar-Risalah yaitu kitab tentang usul fikih. Yang kedua yaitu menjadi rujukan utama dalam metodologi fikih. Dua, tahap perkembangan abad keempat. Munculnya kitab-kitab usul fikih yang lengkap. Jadinya fanatisme mazhab dan tapi kegiatan ilmiah masih berkembang. Yang ketiga adalah tahap penyempurnaan. Yang pertama adalah usul fikih berkembang di kota-kota besar selain Baghdad. Yang kedua adalah munculnya aliran Hanafiyah atau disebut aliran utama dan aliran utama. Usul fikih dibutuhkannya karena luasnya wilayah Islam dan banyaknya persoalan baru. Imam Syafi'i dianggap sebagai bapak usul fikih karena telah menghubungkan Ar-Risalah dan sistematik dan logika. Metodologi ijtihad disesuaikan dengan karakter tiap mazhab. Selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Bapak. Perkenalkan, nama saya Randy Firmansyah dari kelompok 1. Saya ingin bertanya apa penyebab utama terjadinya kemunduran ilmu fikih pada periode taklid? Oke. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa pada periode sahabat muncul ijtihad? Saya akan menjawab pertanyaannya dari Randy, yaitu apa penyebab utama terjadinya kemunduran ilmu fikih pada periode taklid. Jawabannya karena umat Islam hanya mengikuti pendapat ulama mazhab tanpa berusaha melakukan ijtihad, sehingga perkembangan fikih menjadi terhenti.